Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Nyi Roro Kidul adalah Dewi Kuan Im. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa, Bali hingga sebagian Sumatera. Beliau menguasai ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung terdalam samudra, khususnya yang berada di sisi selatan. Kanjeng Ratu Kidul dipercayai melindungi segala hal yang ada di selatan, terutama Laut Selatan. Kanjeng Ratu Kidul juga dikaitkan dengan Dewi Kuan Im Laut Selatan, di mana pada saat terjadi diaspora penduduk Cina ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Kuan Im Laut Selatan dianggap sebagai pelindung para imigran tersebut. Seluruh wilayah di selatan Cina, termasuk Laut Cina Selatan, dipercaya berada di bawah perlindungan atau kekuasaan Kuan Im. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap Kuan Im cukup populer di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Ini antara lain terlihat dari betapa dihormatinya beliau di beberapa vihara di daerah Laut Selatan. Misalnya saja vihara Nam Hai Kwan Seimpusa, Sukabumi, dan Kelenteng Sanggar Agung Surabaya. Uniknya pula karena beberapa kesamaan karakter tersebut, pemujaan Dewi Kuan Im Laut Selatan dan Kanjeng Ratu Kidul sering dilakukan secara bersamaan. Salah satunya yaitu bisa dilihat di vihara Nam Hai di Sukabumi. Di vihara ini, selain pemujaan terhadap Kuan Im, juga terdapat altar khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul. Altar ini dibuat khusus dalam sebuah bangunan kayu yang menyerupai rumah yang dikhususkan untuk sang Kanjeng Ratu Kidul. Altar ini juga didominasi dengan warna hijau, warna yang menjadi ciri khas dari sang Kanjeng Ratu Selatan atau Ratu Kidul. Bentuk-bentuk pemujaan ini menyiratkan bahwa beliau, Kanjeng Ratu Kidul, masih mempunyai ruang di hati masyarakat kita. Ruang-ruang baik tempat berkembangnya segala kebaikan hati dan kebijaksanaan pikiran. Kuan Im adalah Dewi Welas Asih yang populer dipuja pada masyarakat Tiongkok. Sebutan Kuan Im sendiri berasal dari dialek Hokkien yang umum dipergunakan mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia. Nama lengkap dari Kuan Im menurut versi ajaran Buddhism adalah Kwan Seim Posat, yang merupakan terjemahan langsung dari nama aslinya dalam bahasa Sanskerta. Sedangkan menurut versi ajaran Taoisme menyebutkan sebagai Cihang Dasi. Kuan Im sendiri pada awalnya digambarkan berwujud sebagai pria ksatria yang rupawan dari India. Penyebaran pengaruhnya mulai masuk ke daratan Tiongkok pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 907. Namun pada awal dinasti Song, yaitu 960 hingga 1279, berkisar pada abad ke-11, beberapa dari pengikut melihatnya sebagai sosok wanita yang kemudian digambarkan dalam lukisan oleh para seniman. Dan perwujudan Kuan Im sebagai sosok wanita lebih jelas pada masa dinasti Yuan, yang pada akhirnya di masa dinasti Ming atau sekitar abad ke-15, Dewi Kuan Im secara menyeluruh perwujudannya murni dikenal atau diakui sebagai wanita. Banyak cerita mengenai asal-usul tentang Dewi Kuan Im di masyarakat Tiongkok. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang legenda Putri Miao Shan. Menurut cerita tersebut, Putri Miao Shan dilahirkan pada dinasti Zhou Timur, yaitu 770 hingga 256 sebelum Masehi, yang merupakan anak dari Raja Mayo Zhuang, penguasa negeri Xinglin pada akhir masa dinasti Zhou, yaitu abad ketiga sebelum Masehi. Namun Putri Miao Shan di usia remaja bertekad untuk mendalami ajaran Buddha hingga ia pergi meninggalkan istana. Singkatnya, berbagai cara diusahakan oleh Raja Miao Zhuang agar putrinya mau kembali ke istana dan juga untuk menikah.
Namun Putri Miosan tetap bersiteguh dengan pendiriannya. Yang pada akhirnya suatu ketika Raja Miozhuang habis kesabarannya dan memerintahkan para prajurit istana untuk menangkap dan menghukum mati sang putri. Setelah kematiannya, arwah Putri Miosan mengelilingi neraka. Karena melihat penderitaan makhluk-makhluk yang ada di neraka, Putri Miosan berdoa dengan tulus agar mereka berbahagia. Secara ajaib, doa yang diucapkan dengan penuh welas asih, tulus dan suci mengubah suasana neraka menjadi seperti surga. Dikatakan penguasa akhirat Yan Luowang menjadi bingung sekali. Akhirnya arwah Putri Miosan diperintahkan untuk kembali ke badan kasarnya. Begitu bangkit dari kematiannya, Buddha Amitabha muncul di hadapan Putri Miosan dan memberikan buah persik dewa untuk dimakannya. Dengan memakan buah persik tersebut, sang putri tidak lagi mengalami rasa lapar, menjadi awet muda dan tidak mengalami kematian. Buddha Amitabha kemudian menganjurkan agar Putri Miosan berlatih mencapai kesempurnaan di Gunung Putwo. Putri Miosan pun akhirnya mengikutinya. Ia kemudian pergi ke Gunung Putwo dengan menumpangi seekor harimau jelmaan dari dewa. Mereka melintasi pegunungan dan samudra yang sangat luas. Ketika di tengah samudra, Putri Miosan memerintahkan harimau yang ditungganginya untuk berhenti. Kemudian sang putri menginjakkan kakinya di atas air. Karena penuh welas asih melihat harimau yang terlihat lelah, sang putri menyuruh harimau tersebut untuk meninggalkan dirinya. Setelah itu sang putri menenggelamkan tubuhnya ke dalam samudra untuk jangka waktu yang lama. Setelah ratusan tahun, sang putri muncul kembali ke permukaan air. Kali ini dengan penampilan terlihat lebih tua dari sebelumnya. Dan ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan di atas air laut. Sekitar air laut menimbulkan suara beriak-riak pada setiap pijakan dari kakinya. Setelah sampai di Gunung Putwo, sang putri segera bertapa. Ribuan tahun pun berlalu. Keberadaan Putri Miosan di Gunung Putwo bak hilang di telan zaman. Hingga pada suatu hari, rombongan biksu yang melintasi kaki gunung tersebut melihat sosok seorang wanita cantik yang keibuan. Dengan wajah penuh keanggunan berjubah putih berdiri di atas gumpalan air yang beriak seperti ombak dan membawa botol putih berisi dahan dari pohon yang liu. Para rombongan biksu seketika bersimpuh pada sosok ini. Dengan penuh karisma, sosok ini menjelaskan makna kebenaran dan keabadian yang hakiki. Setelah sosok ini melayang dengan senyum menembus angkasa, rombongan biksu faham bahwa figur yang mereka jumpai adalah Dewi Kuan Im. Vihara Namhai Kwan Seimpusa terletak di kawasan pesisir pantai Loji, di antara desa Cibutun, Citaringgul, dan desa Kertajaya Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat. Ada yang serba unik dari vihara yang belum banyak dikenal orang. Vihara yang sering disebut sebagai Vihara Dewi Kuan Im ini rupanya didirikan oleh wanita asal Thailand. Ia bernama Anotai Kamowantin atau sering disebut juga Mama Airin. Pembuatan vihara ini pun konon berdasarkan petunjuk atau wangsit yang diberikan seseorang melalui mimpi. Ajaib tempat itu adalah pesisir pantai Pelabuhan Ratu. Di tanah yang agak berbukit dengan udara bersih, vihara itu kemudian didirikan. Vihara ini merupakan salah satu vihara dengan fasilitas peribadatan terlengkap di Indonesia. Ada Dewa-Dewi Bumi, Julehur, Dewi Kuan Im, Padepokan Eyang Semar, Padepokan Prabu Siliwangi, Buddha Forfest, dan satu lagi yang mengherankan. Di sini ternyata juga ada padepokan khusus si Ratu Pantai Selatan. Menurut cerita yang beredar di sekitar vihara, Nyi Roro Kidul mempunyai silsilah keluarga dengan kerajaan Thailand. Konon si wanita penguasa pantai selatan itu merupakan putri dari Raja Thailand. Itu sebabnya lukisan si Ratu Pantai Selatan ini nampak disandingkan dengan foto Raja dan Ratu Thailand.
Tak hanya dengan bumbu-bumbu misteri, vihara ini juga nampak menarik dengan lanskap yang tersaji di sekitarnya. Ornamen vihara yang berwarna khas membuat tempat peribadatan ini semakin terlihat eksotik. Benar atau tidaknya cerita mengenai adanya Nyi Roro Kidul yang menjadi penguasa pantai selatan tetap dipercaya. Adanya hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pantai untuk menghormati Nyi Roro Kidul ini adalah dengan melakukan ritual dan memberi sesaji dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Karena selama ini ia dipercaya telah menjaga pantai selatan dan memberi keselamatan, serta membantu para nelayan dalam hal penghasilan. Beberapa orang mempercayai keberadaan Ratu Pantai Selatan ini sangat menghargai dan berusaha untuk berhati-hati saat berada di pantai, agar terhindar dari hukuman-hukumannya, seperti misalnya mengenakan pakaian berwarna hijau yang dipercaya akan menjadi sasaran Nyi Roro Kidul. Jadi hal tersebut kiranya cukup menunjukkan bahwa mungkin Dewi Kwan Im adalah sosok yang sama dengan Nyi Roro Kidul. Hanya saja ia bisa menyesuaikan diri dengan tradisi para pengikutnya. Itulah kisah dari Nyi Roro Kidul yang dikatakan adalah Dewi Kwan Im. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.